Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul ejaan. Diharapkan kepada peserta atau maksud saya anggota kelas untuk membuka buku cetaknya masing-masing di rumah masing-masing. Yang pertama itu ada pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan aturan melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut dalam suatu bahasa. Ejaan merupakan ketentuan yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan bahasa lebih besar secara benar. Saat ini Bahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI atau PUEBI sebagai sistem tata bahasa yang resmi. Adapun ejaan-ejaan yang pernah digunakan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen atau yang juga dikenal dengan ejaan Balai Pustaka dipergunakan sejak tahun 1901 hingga bulan Maret 1947. Disebut ejaan Van Ophuijsen karena ejaan itu merupakan hasil karya dari C.H.A. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Engku Nawawi. Beberapa hal yang cukup menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen antara lain: A. Huruf Y ditulis dengan J. B. Huruf U ditulis dengan OE. C. Huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. D. Huruf J ditulis dengan DJ. E. Huruf C ditulis dengan TJ. Lalu yang terakhir, gabungan konsonan KH ditulis dengan CH. Yang kedua ada ejaan republik. Ejaan republik adalah merupakan hasil penyederhanaan dari ejaan Van Ophuijsen. Ejaan republik mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan republik dengan ejaan Ophuijsen dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen digantikan dengan U dalam ejaan republik. Yang kedua, bunyi hamzah atau tanda koma di atas dalam ejaan Van Ophuijsen diganti dengan K dalam ejaan republik. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan republik. Huruf E taling dan E pepet dalam ejaan republik tidak dibedakan. Yang kelima atau yang terakhir, tanda trema atau tanda petik dalam ejaan Van Ophuijsen dihilangkan dalam ejaan republik. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan republik. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal seperti pada contoh seperti pada contoh berikut ini. Yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N, gabungan konsonan NJ diubah menjadi NE, tapi dengan N ada tanda seperti tanda koma di atas. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S dengan tanda seperti ini di atasnya. Kecuali itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan OI. Misalnya santai. Pada kata santai dalam ejaan kita pada saat ini ditulis dengan SANTAI. Tapi pada saat ejaan pembaharuan itu ditulis dengan SANTAI. Lalu yang keempat ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Merupakan suatu hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta TJINTA diganti dengan C menjadi cinta CINTA. Juga gabungan konsonan NJ diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaharuan, kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N.
N seperti yang saya bilang yang ada tanda di atasnya. Yang kelima ada ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK antara lain, yang pertama gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY. Gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. Lalu poin yang kedua yaitu setelah pengertian ejaan ada yang namanya ejaan yang berlaku sekarang. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia merilis Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB sebagai pengganti dari ejaan yang disempurnakan atau EYD. Perubahan ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan atau Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan dalam PUEB antara lain yang pertama perubahan huruf. Ejaan lama, contoh katanya jika yang ditulis dengan DJIKA dan ejaan sekarang atau PUEB ditulis dengan jika JIKA. Lalu yang kedua, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Yang ketiga, pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan xenon. Yang keempat, penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Sebagai awalan, di ditulis seringkali dengan unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contohnya, di sebagai awalan, yaitu dicuci, di dan cuci digabung dicuci, dan di sebagai kata depan, di kantor, di dan kantor dipisah. Maksudnya ada spasi di antara di dan kantor. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Misalnya anak, anak strip anak, bukan anak, maksudnya bukan anak lalu tanda 2 lalu angka 2 di depan anak, bukan seperti itu. Dan sekian untuk materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya dalam kelompok 2 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Andreas Kebolana. Saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, satu pemakaian huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf kapital. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dua huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Jadi catatan huruf K melambangkan bunyi hamzah. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X posisi awal diucapkan S ya. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik E dilafalkan E. Contoh, anak-anak bermain di teras. Kedua, kedelai.
Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Diakritik dilafalkan kami menontonkan film seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Diakritik dilafalkan pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. Oke. Keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, oi, dan e. Ya. Huruf diftong itu adalah huruf diftong. Yang kelima, gabungan huruf konsonan atau cluster. Gabungan huruf konsonan kh atau h, ng, ny, dan sh. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh klaster awal ya. Kh. Yang kh ya contoh kata seperti khusus atau khusus ya. Yang kalau ng nyelu, kalau ny pakai nyata, kalau s pakai syarat, sy syarat, itu di posisi awal. Kalau posisi tengahnya ya akhir ya kan, itu kan posisi tengah akhir. Kalau dia kh akhir. Kalau yang ng itu di posisi awal seperti kata bangun. Kalau ny yang kata-kata, kalau ny ya seperti banyak, kalau sya itu ya isyarat seperti. Dan terakhir posisi akhir. Kalau kh ada ya, ini seperti kata tarikh. Ya, tarikh ya itu makna sejarah. Ya, ini bahasa Arab yang di Indonesia kan. Kalau yang cluster ng di kata posisi akhir seperti senang. ng senang. Kalau ny tidak terdapat ya kata-kata untuk ny di akhir, di posisi akhir ya kan. Kalau sy tidak terdapat kata yang posisinya di akhir seperti arashi. Catatan: nama orang, badan hukum, dan nama diri dan yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Ya, yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Di awal kalimat itu ada dia. Jadi D itu adalah huruf kalimatnya. Salah. Maaf, sorry. Jadi dia tuh pakai huruf kapital. Habis itu contoh kedua, apa maksudnya? Di awal kalimat ada kata apa. Jadi awal dari apa tuh huruf A. Jadi A tuh pakai huruf kapital. Karena itu adalah di awal kalimat. Ya. Jadi pemakaian huruf kapital selanjutnya ialah huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Ya, contoh Iskandar Muda. Jadi huruf pertama dari Iskandar ialah I. Jadi itu harus dipakai dengan huruf kapital. Begitu juga dengan nama selanjutnya, Muda. Itu juga harus memakai huruf kapital di awal dari muda itu, dari kata muda itu ya. Di M. So M itu harus kapital. Ya, selanjutnya catatan. Pemakaian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan jenis atau suatu ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel 5 ampere 10 volt. B. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata-kata orang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya Pocut bin Zaini, Boru Sitanggang, Carlos Adrian, binti Ampun Zakaria,
Ya, ini tidak memakai huruf kapital ya, seperti bin. Jadi huruf kecil saja. Nah, setelah itu ya, pemakaian ketiga dari huruf kapital ialah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ya, contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Adik bertanya, ada kata kutip di kalimat kapan kita pulang. Jadi di awal kalimat kata kutip itu kita harus menggunakan huruf kapital ya. Selanjutnya, dalam kata kutip besok pagi, kata dia. So, dalam besok pagi itu huruf B yang di awal kalimat memakai huruf kapital. Ya, oke, pemakaian selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Kristen, Hindu, Allah, Al-Quran, Alkitab, Weda, Tuhan. So, dari sini ya, ini religius ya, tentang religius ini memakai huruf kapital. Ya, Allah menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Inilah contohnya ada Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya, memakai huruf kapital Allah itu ya. Dari dalam kata Allah, huruf pertamanya itu harus memakai huruf kapital. Oke, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Iskandar Muda, Dr. Harun Teku, sarjana hukum ya. Dan pemakaian selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Jadi ini memakai kapital ya, huruf kapital. Semoga berbahagia, Sultan. Terima kasih, Kiai. Selamat pagi, Dokter. Ya. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat ya. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo. Ya sih, itu saja. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bahasa Aceh, suku Aceh, bahasa Gayo. Ya, seperti itu ya. Ya, suku ya yang termasuk suku atau kebangsaan. Kalau Indonesia itu adalah suatu bangsa ya kan. Kalau suku bangsa seperti suku Aceh. Jadi Aceh itu huruf pertamanya itu pakai huruf kapital. Aceh. Pakai huruf kapital ya guys. Jadi sekian, hanya itu. Terima kasih. Oke, saya Hana Saputri Fari. Saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Jadi, dalam penulisan kata ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemakaiannya. Yang pertama, ada penulisan kata dasar. Penulisan kata dasar adalah penulisan yang ditulis secara terpisah antara kata satu dengan kata lainnya. Contoh, buku itu sangat menarik. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang mendapat imbuhan baik berupa awalan, sisipan, maupun akhiran. Contoh, catatan. Kata dasar catatan adalah catat. Ia mendapat akhiran an. Yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang adalah
bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar yang diulang secara keseluruhan. Pengulangan ini dapat memiliki atau menciptakan arti baru. Contoh, ibu-ibu. Contoh kalimatnya adalah ibu-ibu PKK menghadiri acara yang dilaksanakan oleh wali kota kemarin sore. Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata biasa juga disebut kata majemuk. Gabungan kata ini ditulis secara terpisah. Contohnya, rumah sakit. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung. Contohnya, anak istri saya. Anak lalu ditulis tanda hubung istri saya. Oke, yang kelima ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang? Di dan mana ditulis secara terpisah. Kecuali kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Yang keenam ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Baca dan lah ditulis secara serangkai. Yang kedua ada partikel pun yang ditulis secara terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun permasalahannya dia dapat atasi. Apa dan pun ditulis secara terpisah. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, harga kain itu 50.000 per helai. Per dan helai ditulis secara terpisah. Yang ketujuh ada singkatan dan akronim. Singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Macam-macam singkatan yaitu singkatan pada nama orang, nama gelar, nama sapaan, atau nama jabatan. Contohnya, H. Hamid yang berarti Haji Hamid. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah. Contohnya, DPR yang berarti Dewan Perwakilan Rakyat. Singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Contohnya, DLL yang berarti dan lain-lain. Yang terakhir ada singkatan lambang kimia, singkatan satuan ukuran atau lainnya. Contoh, kg yang berarti kilogram. Akronim ialah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, OSIS yang berarti organisasi siswa intrasekolah. Akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pemilu yang berarti pemilihan umum. Lalu selanjutnya yang ke-8 ada kata ganti ku, kau,
mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, buku ini boleh kau baca. Kau dan baca ditulis secara serangkai. Contoh selanjutnya ada rumahnya sedang diperbaiki. Rumah dan nya ditulis secara serangkai. Yang ke-9 ada kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Ratu Munawara. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Jadi karena ini termasuk bagian yang panjang dari halaman 61 sampai 91. Jadi saya cuman bilang sekilas judulnya, yaitu tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Yang kedua ada tanda koma. Yang ketiga ada tanda titik koma dan tanda titik 2. Terus ada tanda hubung. Nanti ada tanda tanya, tanda pisah, tanda elipsi, tanda seru, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Lalu yang kedua ada penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ini sebenarnya ada dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu dari bahasa asing, dari unsur asing. Yang kedua unsur asing yang penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ini penjelasannya sampai halaman 91. Mohon dibaca sendiri ya teman-teman, karena tidak memungkinkan untuk di video